Wih, 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 lagi bikin apa nih Foodies? Rame banget yang kerja ya. Dari kaum ibu sampai yang muda-muda juga ada. Fix lagi bikin yang spesial, nggak kaleng-kaleng ini sih. Foodies, sekarang Aldi Tahir lagi sama Munaro yang cantik. Mana ibu-ibu suaranya? Iya, wah seru banget, rame banget. Saya sekarang lagi ada di pabrik dodol dan kue keranjang terbesar. Itu Nyonya Lau 55. Walah, pantesan aja. Imlek tanpa kue keranjang tuh ibarat aku tanpa kamu Foodies, nothing. Iya. Kue keranjang atau sebagian orang sebutnya dodol Cina ini udah jadi bagian banget dari tradisi tahun baru Imlek. Dan kayak gini nih Foodies kondisi tiap tahunnya di rumah produksi dodol Nyonya Lau 55. Ada ratusan pembuat kue keranjang yang satset banget demi memenuhi pesanan para pelanggan. Mantep kan Foodies? Jangan salah, pesanan ini udah masuk dari 2 bulan lalu loh. Bahwa di daunnya tuh. Tapi ibu-ibu ngomong-ngomong ini kok daun kelapanya bisa letoy begini ya? Udah lemes? Daun pisang. Oh dipanggang? Daun kelapa, daun pisang. Oh letoy karena dipanggang dulu? Nah ibu-ibu dipanggangnya di mana ya? Di belakang? Di belakang apa di jonggol? Daun pisang yang Aldi bersihkan tadi itu biar lemes emang harus lewat proses pembakaran dulu Foodies. Tapi dibakarnya sebentar aja, jangan sampai hangus semua. Halo ibu-ibu. Nah, Foodies sekarang nih Aldi udah di tempat pemanggangan daun pisangnya nih. Waduh, ini Foodies beneran loh, panas banget di sini. Biasanya dia berapa lama nih Pak dipanggang? Sebentar doang ya? Oh, oke Foodies sekarang habis ini kita mau lihat yang udah jadinya yuk. Pak, makasih Pak ya, saya selalu ya Pak, mari Pak, izin. Ya Foodies. Kalau keranjangnya udah ready, proses selanjutnya adalah pengisian adonan kue keranjangnya. You know what Foodies? Adonan kue keranjang ini tuh simple banget loh, cuma dari tepung beras ketan dan gula pasir. Sip deh kalau gitu, adonan kue keranjang mentahnya udah ready nih Foodies untuk lanjut ke step yang paling lama yakni proses pengukusan. Butuh waktu sampai 12 jam loh Foodies, sampai kue keranjangnya bisa matang sempurna. Belum selesai sampai situ Foodies, kue keranjang yang sudah matang, daun pembungkusnya harus dirapikan lagi. Wih, gercep juga nih ya ibu-ibu yang bungkus kue keranjangnya, El. Ci, apa kabar Cireni? Kabar baik. Nah, Foodies kita udah sama Cireni nih. Kita pengen tahu ini proses apa nih, Ci? Kue keranjang diapain nih di sini nih? Setelah tadi kita lihat kan daunnya dipanggang dulu ya. Iya. Terus proses pembuatannya. Ini kue keranjang yang sudah siap dijual. Oh, tapi kenapa ditaruh di sini ya? Kalau ini di dalam rak yang begini ini masih panas ini. Masih panas jadi didinginkan dulu. Oh, gitu. Setelah dingin dikeluarin baru siap di packing dijual. Nah, kalau bentuknya kayak begini, Foodies pasti udah gak asing dong ya. Kalau baru matang banget, kue keranjangnya tuh masih terlalu kenyal Foodies. Makanya wajib masuk proses pendinginan paling nggak sampai seharian. Tapi katanya nih, ada juga loh yang suka kue keranjang yang baru matang. Ya, balik lagi ke selera ya Foodies. Kalau kue keranjang ini kan biasa kita kalau Chinese 1 minggu sebelum Imlek itu kita ada satu sembayangan yang namanya sembayang tepekong naik. Ya, jadi kita sembayang, kita mempersembahkan kue keranjang ini buat para dewa. Nanti para dewa naik pas sembayang, jadi para dewa itu melaporkan semua perbuatan kita yang baik-baik kepada Tuhan gitu. Jadi makanya identik kalau Imlek itu ada kue keranjang gitu ya? Iya, ada kue keranjang. Mumpung udah ada kue keranjang yang ready nih, bisa kali Aldi sekalian kamu icip-icip dan spill dong rasa kue keranjang yang legend ini. Ya asik. Foodies, ini dia kue keranjang, kue yang sangat legend. Nah, sekarang kita akan nge-review rasanya Foodies. Nih Foodies, wow, wangi. Cobain langsung ya. Lembut banget Foodies. Berasa banget tepung beras dan juga gulanya. Manis banget. Enak. Ini
Cocok banget nih makan sore-sore sambil ngopi. Foodies pasti bertinggi-tinggi deh, kenapa kue keranjangnya bisa punya warna merah kecoklatan yang cantik kayak begini? Padahal bahan dasarnya nggak ada gula merah ataupun gula aren sama sekali. Nah ini foodies, karena tepung beras ketan yang udah diperam selama berminggu-minggu itu loh. Adonan tepung beras ketan ini biasa disebut sebagai adonan biang. And of course yang dipakai tepung beras ketan dengan kualitas jempolan. Makanya nggak ada rasa atau aroma tengik gitu loh di kue keranjangnya. Wah pokoknya mah cuco Sebenarnya foodies ada beberapa cara untuk nikmatin kue keranjang. Pertama, kayak Aldi Taher begini nih, daun pisangnya buat alas pegangan kue keranjang. Nah, ada juga yang daun pisangnya udah dikupas gitu. Nah, kalau kamu tim yang mana nih foodies? Oh iya, di sini ada juga loh kue keranjang untuk ibadah yang bertingkat-tingkat itu loh foodies. Wih, lengkap banget yes. Kalau misalkan lagi nggak produksi kue keranjang sehari-hari, pabrik Nyonya Lau 55 ini memproduksi ini nih, dodol. Dodol lapis asli. Tuh, nah ini seperti ini dodolnya. Kita cobain dodolnya. Enak. Enak banget. Nah, kalau dodol ini ada rasa gurihnya sedikit karena ada campuran santan juga. Dan dia tidak terlalu manis karena dia pakai gula aren. Gula arennya berasa banget. Lihat Aldi nikmatin kue keranjang sama dodolnya, kok ya jadi pengen ikutan borong juga gak sih? Kalau kesini jangan sampai salah belok loh ya. Pokoknya cuma ada dodol Nyonya Lau yang ada angka 55-nya. Oke foodies, alamatnya ada di Gang SPG nomor 55 Karangsari, Tangerang. Sip! Makan receh, menu receh tapi rasa tidak recehan. Sederhana tapi bikin ketagihan. Ini dia nih nasi telur bumbu kecap khas Pontianak yang wajib foodies coba ini di daerah Palmerah, Jakarta Barat. Katanya nih bumbu kecapnya udah dimodifikasi biar makin cucuk rasanya di lidah orang Jakarta dan sekitarnya foodies. Ini kalau masak telur begini doang mah gampang foodies. Ya. Gak bisa. Aduh. Gagal nih foodies. Masak telur aja nggak bisa. Andy udah deh kamu duduk manis aja ya. Karena memasak makanan sesimpel telur setengah matang tuh ada tekniknya loh. Kita harus sabar dan hati-hati dalam mengukur tingkat kematangan telurnya supaya si telur tetap lembut, kental, dan juga creamy. Modal 16.000 aja foodies, kita udah dapet seporsi nasi telur kecap komplit nih. Udah pakai nasi, ada telur, ada selada, daun bawang, kerupuk pangsit, dan bumbu kecapnya yang nggak pakai pelir. Ini nih bumbunya nih. Ini dia nih foodies. Wih. Wah. Sekarang saya cobain dulu ya Mas Mike. Makasih Mas Mike. Let's go foodies. Keren banget kan foodies? Walaupun menunya simple tetapi diramu dengan bumbu spesial dan penyajian yang ciamik. Bikin pengen langsung takis ya nggak sih? Kita sikat ya Andi, mari makan foodies. Wih, lihat ya tuh. Kelihatannya tuh menarik banget ya. Jadi nafsu makan nih foodies. Coba bismillahirrahmanirrahim. Telurnya, telur setengah matangnya nih lumer-lumer gitu foodies tuh, lihat. Wih, kita coba ya foodies. Wah, foodies. Jujur ini enak banget foodies. Nah kaleng-kaleng loh foodies, telur yang dipakai ini merupakan jenis telur omega. Walaupun secara rasa dan tekstur tuh hampir mirip dengan telur biasa, tetapi manfaatnya tetap juara. Kandungan omega 3 ini bisa mendukung kesehatan jantung dan juga menambah fungsi otak. Wih mantep ya foodies. Foodies, ini tingkat kematangannya itu pas banget. Karena tadi aku request yang telurnya itu setengah matang. Tapi kalau foodies mau request yang telurnya matang juga bisa.
Cuman saran aku, yang setengah mateng itu juara, Foodies. Rasanya juara Foodies, padahal no bumbu. Ya, telurnya itu cukup digoreng selama 2 menit tanpa tambahan garam maupun bumbu-bumbu lain. Rasa laziznya itu beneran pure dari bumbu kecapnya. Rasa bumbu kecapnya ini tuh enak banget, Foodies. Rasanya tuh pas, ada asin-asinnya, tapi ada manis kecapnya juga, dan ada rasa ebinya juga, Foodies. Ditambah, dicampur sama telur anget, itu rasanya enak banget, Foodies. Kunciannya memang di bumbu kecapnya ya Foodies. Kecap asin yang dicampur dengan kecap manis, bawang putih serta bumbu-bumbu magic lain ala kedai telur Cap Naga bikin rasa hidangannya jadi makin ulala, lattersis alias lazis. Yes, ini dia nih bedanya Foodies. Bumbu kecapnya itu ada campuran kecap manisnya karena menyesuaikan dengan kebiasaan orang Jakarta yang suka makan nasi telur pakai kecap manis. Kalau di Pontianak sendiri biasanya lebih dominan kecap asin tuh Foodies. Next kita senggol menu lazis berikutnya ya. Ini dia nasi telur kari ayam. Telurnya juga menggunakan telur omega 3 nih Foodies. Karinya tuh khas Indonesia banget loh, Foodies. Saya rasa kari-kari ada kari ayam tapi gurih banget. Terus dicampur sama telur setengah mateng. Itu rasanya cocok banget, Foodies. Matching banget. Bumbu karinya ini rasanya tuh nggak terlalu strong. Jadi dia nggak terlalu berasa rempah-rempah banget. Tapi rasanya itu tetap gurih dan creamy, Foodies. Iya, bumbu karinya juga racikan sendiri loh. Beuh, mantep kan? Oh, Foodies. Dagingnya gede-gede banget dan kita ini menggunakan ayamnya paha ya, Foodies. Tekstur daging ayamnya itu juicy banget, Foodies. Daging ayamnya dimarinasi menggunakan kecap asin, jahe, bawang putih, dan bumbu rahasia lainnya. Nah, ayamnya juga dipanggang dadakan ketika ada pesanan. Jadi masih anget nih pas sampai di tangan pembeli. Wah, lazisnya nambah-nambah ya. Jadi enak banget, apalagi ditambah telur kuningnya kan lumer tuh. Jadi kecampur sama bumbu karinya, itu top banget, Foodies. 60 porsi bisa habis dalam sehari loh Foodies. Wadidaw, gak heran sih kalau jadi andalan warga Jakbar. Karena selain rasanya yang lazis, harganya juga recehan abis. Nah Foodies, habis yang gurih-gurih kita tutup sama yang manis-manis yuk. Ada milk pudding yang berbahan dasar susu dan gelatin yang jadi dessert andalan di kedai telur Cap Naga. Jadi susu full cream itu dimasak selama 15 menit, terus dikulkasin selama 2 jam Foodies. Pudingnya ini lembut banget loh, Foodies. Dia nggak terlalu kental, tapi ketika dimakan, dia meleleh di mulut, Foodies. Ditambah dengan gula arennya, terus ada sedikit rasa-rasa bubuk kedelainya, Foodies. Ini bisa jadi dessert yang enak banget, Foodies. Habis makan menu yang tadi. So, nunggu apa lagi ya guys buat menikmati sentuhan cita rasa Pontianak yang harganya receh tapi rasanya gak recehan. Langsung aja sekali kita meluncur ke sini ya. Bukanya mulai dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Catat nih Foodies, hari Minggu tokonya libur. Jangan sampai salah hari, oke? Nah, Foodies, ini tuh menarik banget. Jangan lupa mampir ke sini, Foodies. Namanya Kedai Telur Cap Naga di daerah Kemanggisan, Jakarta Barat. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Tuh dagingnya tebal banget. Enaknya tuh kalau makan bandeng tuh kayak gini nih Foodiesnya, apalagi kalau udah presto ya. Foodies, jelas bukan hoax ya kalau waktu Imlek tuh ada banyak makanan spesial yang lazis-lazis. Nah, salah satu yang wajib ada dan punya nilai filosofis penting adalah olahan ikan bandeng. Nah, lo pasti banyak yang belum tahu kan?
Wadidaw foodies, ini namanya apa Bu? Pindang bandeng. Pindang bandeng. Ini biasanya bisa ditemuin tuh kalau Imlek ya Bu ya. Tapi kalau di sini setiap hari ada. Tapi jumlahnya terbatas. Terbatas ya. Nggak seperti kalau Imlek. Kalau Imlek jumlahnya lebih banyak ya Bu. Produksi lebih banyak. Warungnya emang kelihatan kayak warung nasi pada umumnya foodies. Kalau orang yang belum tahu nih, pasti bakalan keskip deh tuh lewatin warungnya. Tapi siapa sangka kalau menu ikan bandengnya udah terbang sampai ke Amerika. Ay, cakep. Ini by the way, ini udah yang tinggal terakhir ya Bu, porsi terakhir. Udah nggak masak lagi. Ini padahal belum masuk jam makan siang loh ya, apalagi kalau masuk jam makan siang. Aduh. Bukanya sih dari jam 7 pagi foodies, tapi khusus pindang bandengnya nih, jam 10 pagi aja udah pasti habis ludes terjual. Dalam sehari bisa 20 kg ikan bandeng yang laku tuh foodies. Itu belum termasuk pesanan yang masuk tiap hari loh ya. Nice. Pindang bandeng udah di tangan, nah berarti waktunya kita langsung habek aja ya nggak? Udah pas banget nih sama cuaca yang dingin-dingin empuk gimana gitu ya. Let's go foodies. Foodies, ini makan siang bukan sekedar makan siang ya foodies ya. Soalnya ini kelas berat semua. Lihat dong, ini sumber protein hewani semua. Kita cobain pindang bandengnya. Pertama kayaknya dari kuahnya dulu deh foodies. Manis yang paling pertama dirasa adalah manis foodies. Terus gurih. Sama menyusul nih, uniknya si pedesnya tuh rasanya menyusul gitu, kayak belakangan. Tapi ini enak banget, jadinya seger. Warna kuah sih boleh mirip-mirip sama semur ya guys, tapi secara rasa foodies ini beda banget. Rasa kuah pindang ini lebih kompleks. Kuahnya yang keruh kayak begini nih mengartikan kalau ada banyak rempah-rempah yang dipakai, apalagi ditambah sama rasa asam dari asam Jawa dan juga pedas dari cabai rawitnya. Dan kalau kamu suka pedas nih, cabai rawit utuh ini bisa kamu gerus ya di piring kamu. Dijamin pedasnya jadi huha-huha deh tuh. Ini gurih, menuju asin. Terus bumbunya kelihatan dari warnanya juga ya pedas ya. Dari warna bandengnya. Ini udah mulai agak-agak kecoklatan gitu dagingnya. Karena si bumbunya tuh meresap pedas. Ukuran ikannya nggak kaleng-kaleng kan foodies? Satu porsi kayak begini nih harganya 45.000. Eits, nggak boleh protes bilang ini nihil, karena ini bandeng presto. Dan porsinya juga bisa buat sharing 2 orang tuh foodies. So worth it banget kan? Makan satu potong bandeng yang lembut tanpa drama kena duri. Aduh, endolnya maksimal ya guys. Pantesan aja nih banyak yang jadiin pindang bandeng ala warung pojok Ibu Suro ini sebagai salah satu bingkisan ke orang-orang terdekat sebagai ucapan tahun baru Imlek. Karena emang gak malu-maluin banget dan rasanya lazis. Sejujurnya aku belum bisa move on dari si pindang bandengnya. Tapi aku penasaran juga ngeliat ini nih. Ayam goreng. Ini ayam gorengnya foodies. Kelihatan dari bentuknya nih pasti foodies sudah bisa nebak juga kalau ini pakai ayam kampung. Ini gampang banget copotnya foodies tuh. Ya ampun, tipe ayam kampung goreng idaman banget gak sih nih? Foodies pasti tahu banget kan kalau daging ayam kampung itu identik sama teksturnya yang alot dan baunya yang amis ya meskipun udah dimasak. But don't worry, be happy. 2 hal tadi gak ada di ayam kampung goreng ala Bu Suro ini nih. Wih, mantap betul foodies. Bagian luarnya nih tipenya bukan yang kulitnya yang crispy gitu ya foodies, masih agak sedikit basah-basah. Tapi nggak apa-apa, enak foodies, jadi kayak masih ada kenyal-kenyal cuy-cuynya gitu. Tapi dalamnya itu lembut, juicy. Parah, enak banget ini sih. Nih ya foodies ya, kasih lihat segampang itu tuh, ya kan? Jadi ini bumbunya bukan cuma di luar aja foodies, tapi sampai dalam. Lihat tuh ya. Ayam kampung goreng ini digoreng dadakan ya foodies, jadi bisa dipastiin nyampe ke piring kamu masih dalam keadaan panas. Rempah kayak kunyit dan lengkuasnya emang kenceng banget. Apalagi makannya pakai serundeng lengkuas, nambahin sensasi tekstur kriuk-kriuk lazis.
Masih yang digoreng-goreng, kali ini Woro mau cobain daging empal yang gak digepuk. Kata Bu Yaya sih, meski gak digepuk, empalnya dijamin empuk tuh. Apa iya? Waduh. Gampang banget copotnya. Tuh. Nah ini, aduh, mau jatuh. Ini tipenya tuh kayaknya sengkel ya foodies. Soalnya aku lihat ini ada kayak lemak-lemak uratnya gitu juga tuh di beberapa bagian dagingnya. Aku coba ya. Empuk banget. Wah, ternyata nggak overclaim ya foodies. Terbukti tuh dagingnya beneran seempuk itu. Woro yang makannya dengan big bites aja bisa ngunyah dagingnya dengan cepet. Juara umum sih empuknya si daging empal ini ya foodies. Kamu makannya juga makin nikmat nih, karena nggak ada satu bagian pun dari empal ini yang nggak gurih. Wah, kacau nih foodies. Kalau kayak begini sih bakalan bisa ngabisin nasi sebakul nih. Aduh. Just deh, mendingan langsung cobain aja ya semua lauk yang resep dan rasanya belum berubah sejak 50 tahun lalu ini foodies. Iya, emang warung ini beneran se-legend itu. Ingat-ingat ya, namanya Warung Pojok Ibu Suro. Lokasinya ada di Pasar Barat, Jatinegara, Jakarta Timur. So foodies, ini dia nih yang namanya makan receh, bener receh tapi rasa gak recehan. Foodies, suasana Imlek cocoknya sih kita makan Chinese food dong ya. Cobain deh makan di warung yang satu ini. Selain resepnya legendaris karena udah jualan setengah abad lebih, bahan baku serta cara masaknya ini juga udah mendapat sertifikat halal yang resmi. Cocok kan? Tapi soal rasa jelas mesti dibuktiin langsung nih. Apa iya sahauce alias solasis itu? Lah Bu, ini kan manis, telur asin, manis sama asin. Wah, langsung aja deh kita campur dulu foodies. Foodies, menu favorit di sini agak lain nih dan juga unik banget. Namanya labu salted egg. Dijamin sulit banget nih nemuin menu yang satu ini di warung Chinese food lainnya. Labu yang digunakan itu jenis parang atau labu kuning. Biasanya jenis labu ini ada di olahan makanan manis, bukan disajikan untuk pendamping nasi. Nah, unik kan? Walau tempatnya kelihatan kekinian, tapi warung ini udah jualan 50 tahun lebih loh foodies. Selain mempertahankan aneka resep otentik, generasi ketiga yang sekarang mengelola ini juga mengembangkan menu-menu baru. Contohnya ya si labu salted egg ini. Nah, setelah labunya digoreng dengan balutan tepung, lanjut dicampur dengan bumbu salted egg yang super duper gurih. Nyam. Waduh, wangi telur asin, mantap. Tinggal kita icip. Selain labu salted egg, menu favorit lainnya adalah ayam buttermilk. Wah, wajib pesen nih foodies. Jangan ketinggalan bakmi goreng kucai, juga fuyung hai, tahu shimeji, serta lindung cha fuma. Duh, dietnya mulai besok aja kali ya. Jadi bener-bener perpaduan manis dan gurih tapi ngeblend banget. Begitu masuk mulut, kayaknya aku pertama kali nyium aroma ayamnya dulu. Habis itu barulah dibalut sama buttermilknya ini. Menurut aku buttermilknya gurihnya pas, manisnya juga pas, dan cocok banget ini tuh. Wah, ini sih cocok banget nih buat para pecinta olahan creamy, no pedes-pedes club. Sensasi rasa unik perpaduan manis gurihnya ini nih yang bikin nagih. Nah, berhubung ayamnya dimasak dengan kuah yang cukup banyak, teksturnya jadi setengah basah ya foodies. Jadi makin empuk dan gampang banget buat dimakan. Apalagi udah nggak ada tulangnya sama sekali, tinggal lep aja. Mantep banget deh. Hampir mirip ke arah-arah keju pintas dari looknya juga. Sebenarnya ini hampir mirip kayak ayam salted egg gitu loh. Cuman kalau salted egg dia lebih padat dan warnanya tuh lebih kuning. Kalau ini kan agak kuning ke putih gitu ya, pedis ya. Asli ini enak banget, pantesan jadi favorit. Emang sih buttermilk, cheese, dan salted egg nih kalau dari penampilan tuh hampir serupa. Tapi
tapi rasa tetap beda dan masing-masing punya aroma yang khas. Ini salted egg, tapi salted egg-nya juga beda sama yang ada di bayanganku. Aku mikirnya kayak lebih basah, memang nggak basah banget, agak padat tapi basah aja gitu loh. Ini tuh kering banget, tuh. Padahal tadi kan ditumis ya, lihat sendiri kan Foodies ya. Ditumis tapi tuh kayak nggak ada kuah-kuahnya sama sekali. Olahan salted egg itu ternyata juga berbeda-beda loh Foodies. Kalau biasanya salted egg ini kuahnya banyak, nah berbeda dengan di sini yang benar-benar kuahnya itu sedikit dan kalau didiamkan jadi meresap. Makanya tadi pas dimasak sama labu tuh masih ada kuahnya. Lama-lama hilang. Masuk mulut yang pertama kali dirasa itu salted egg-nya dulu. Baru deh tepungnya, terus ke intinya si labunya ini. Nah bedanya sama buttermilk, salted egg ini aroma telurnya tuh lumayan kencang. Apalagi yang digunakan untuk campuran saus atau kuahnya itu ya bagian kuning telurnya aja dan bagian putihnya dibuang Foodies. Selain bikin aromanya jadi kencang banget, gurih-gurihnya ini juga khas telur asin ya. Teksturnya masir, crunchy di bagian luar dan lembut di bagian dalam. Mantap. Fuyung Hai di sini juga beda nih Foodies. Di sini tuh tipe Fuyung Hai yang gak banyak kuah dan cita rasanya pun bukan kuah manis asam tapi lebih banyak pedesnya kayak saus Singapura. Nah, jadi Fuyung Hai ini meskipun kayak nggak kena saus bagian tengahnya, tapi ini tuh udah enak banget. Bagian dalam-dalamnya ini udah berasa gurihnya, udah ada bumbunya, udah ada rempah-rempahnya. Jadi ini secara kualitas mantep banget. Dari semua Fuyung Hai yang aku coba, ini yang paling enak. Padat rasanya juga. Jadi Fuyung Hai ini termasuk ke dalam porsi yang besar ya Foodies. Makanya kalau mau disantap bareng sama keluarga buat makan tengah, wah ini cocok banget. Tinggal request mau pedas atau enggak. Termasuk menu lainnya juga bisa banget buat sharing. Yuk kita sekarang lanjut cobain tahu shimeji. Nih, lumer di mulut. Jadi emang tahu yang dicampur sama telur. Makanya teksturnya jadi lembut banget kayak gini nih Foodies. Ini gurih, bumbunya juga berasa banget. Jadi bumbu luar itu kan emang berasa sausnya banget. Nah bumbu yang di dalam ini emang gurih-gurih khas rasa tahunya. Jadi makan tahunya aja udah berasa gurihnya, ditambah saus jadi lebih mix lagi. Rasanya lebih kaya. Sepintas tahunya kayak tahu pada umumnya ya Foodies, tapi ternyata tahu ini tuh homemade loh alias buatan sendiri. Dengan jumlah produksi yang terbatas, palingnya cuma sekitar 60 buah aja per hari. Wih. Gak lengkap kalau menyantap Chinese food tapi nggak ada sayurnya. Oke, next kita icip lindung cha fumak. Jadi pahitnya tuh masih bisa diterima gitu di lidah. Dan aromanya ternyata baru muncul aftertaste. Aroma pumaknya ini, daunnya ini loh. Itu baru kecium setelahnya. Udah pada tahu dong lindung itu apa? Yap, belut sawah. Selain lindung dan fumak ada campuran tape merahnya juga nih. Sepintas kayak merah cabai ya, padahal merahnya ini berasal dari tape merah Foodies. Makan receh, bener receh, tapi rasanya nggak recehan.